warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our vlog. Halo guys. Halo. Oke, mungkin kalian di sini pasti pada penasaran dan tanya kita di sini tuh bakal ngapain. Tapi sebelumnya izinkan kita untuk memperkenalkan diri karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Betul banget tuh. Oke, kenalin aku Aldila Cesarina dengan NIM 96 terakhir. Dan aku Srianti Oktavia dengan NIM terakhir 81. Dan kita dari Universitas Internasional Semen Indonesia, tepatnya Prodi Manajemen Bisnis. Betul sekali. Jadi di sini kita ingin sharing ataupun diskusi dengan kalian tentang apa ya, UMKM yang pernah kita observasi dan kita melakukan wawancara di situ dengan pemiliknya. Jadi apa aja sih yang kita dapat di situ ya Kak? Iya, Ya. betul banget. Kemudian tentunya buat teman-teman nih bisa banget kalau mau ada pertanyaan atau sharing apapun tentang apa yang akan kita jelasin ke kalian di sini, itu bisa langsung tulis di kolom komentar ini. Jadi setelah nonton video ini ya barangkali ada yang masih dipertanyakan atau masih kurang jelas, langsung aja komen di kolom chat di bawah. Nah. Oke? Atau bisa DM ke Instagram kita ya kalau misalkan pengen diskusi lebih lanjut atau mau kenalan dengan kita nih. Instagramku @synoktavia dan Instagramku @acayesarina. Di situ juga ada postingan-postingan kami sih terkait kayak beberapa sedikit cerita ya. Itu waktu UTS ya Kak? Iya, Jadi dulu sebelum ada tugas akhir ini kita juga melakukan wawancara di UKM yang sama waktu UTS seperti ini. Nah, itu tadi dia postingan dari Instagram kita berdua tentang menceritakan tentang sedikit UKM yang sudah kita observasi dan wawancarai ya Kak ya. Nah, oke, betul sekali. Jadi UKM itu sedikit ya. UKM itu bernama UKM Sarung Tenun Bu ya. Jadi emang usahanya itu tentang apa ya? Menjual sarung tenun, tapi sarung tenunnya itu kayak khas gitu loh, khas corak-corak motif di Indonesia itu kayak apa, bagaimana gitu, dan itu sangat bagus sekali sih, mungkin dari segi kualitasnya dan harga pun pasti mengikuti dong dari kualitasnya itu. Tetapi Bu Ya ini di UKM ini tuh nggak itu ya Kak ya, nggak langsung ngejual langsung gitu, Betul tapi sekali. hanya memproduksi. Iya, betul Terus sekali. dikirimkan ke Kayak vendor, apa ya, beberapa vendor kayak gitu. Jadi ada beberapa kayak orang itu kayak ngambil kayak Produknya, produk sarungnya tadi. produknya itu ke Buya. Jadi Buya kayak itu- udah kerjasama gitu ya Betul, sama ha. vendor tersebut. Buya itu kayak hanya kayak menyediakan, jadi membuat, tapi nanti brandnya, jadi kayak brandnya itu dia tidak mengeluarkan brandnya itu gitu loh. Jadi Bu Ya ini tidak ada brand tetap ya, betul sekali. hanya memproduksi saja. Tapi sangat sukses banget ya Kak ya. Sangat Omsetnya sukses. udah banyak banget walaupun pandemi gini ya. Iya, dan penjualannya pun itu kalau apa ya kalian tahu itu ya, penjualannya itu udah sampai di luar negeri loh, bahkan pernah ngirim di Arab juga ya waktu itu. Itu biasanya buat oleh-oleh itu ya kalau habis umroh haji gitu. Betul sekali. Itu. Oke teman-teman, karena di sini itu kita akan apa ya, mengaitkan teori yang kita udah dapat waktu Kelas perkuliahan online. ya, Kelas online. karena sekarang lagi pandemi. Iya, betul banget. Dan kita mengaitkan antara teori tersebut dengan Praktik di lapangan, dan kebetulan ini objeknya adalah UKM Sarung Tenun Bu ya. masih dalam UKM yang sama ya. Oke. Jadi nanti ada pertanyaan terus kita jawab. Mungkin langsung saja ya. Yuk kita ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara penyusunan bayaran strategis pada UMKM Sarung Tenun Bu Ya? Oke, jadi kali ini kita akan ngomongin atau berbicara tentang gimana sih sistem pembayaran ya atau penggajian dari UMKM Bu Ya kepada Jadi, karyawannya. Jadi di Bu Ya ini untuk sistem penggajiannya itu tergantung pada karyawan itu mendapatkan hasil sarung berapa per minggu kayak gitu ya Kak ya? Iya, jadi- dihitung per sarungnya. Jadi hitungannya adalah jadi karyawan itu bisa membuat berapa produk gitu. Katakanlah satu produk.
maka produk itu bisa dihargai 45.000 sampai dengan 150.000, itu sesuai Tergantung dengan kualitas dan tingkat Betul. kesulitan yang Corak dibuat motifnya oleh, gitu. dibuat oleh karyawan tersebut. Dan selain itu apa ada lagi Kak? Oh ada ini, jadi selain kita apa ya, sistem pembayaran, kalau kita ngomongin tentang upah atau gaji atau bonus-bonusnya itu ya, jadi kalau hari raya itu biasanya mereka itu dapat kayak tip, semacam Tips bonus tambahan, itu. Nah, betul. tunjangan hari raya itu Dapat THR. ya sekitar berapa ya kemarin, 200 sampai 250 ribuan lah per orang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara UMKM Sarung Tenun Bu ya mengevaluasi pekerjaan karyawan? Oke, gimana nih Kak? Nah, jadi untuk mengevaluasi pekerjaannya itu kan setiap karyawan diwajibkan membuat sebuah produk sarung tenun. Ya, produknya berupa sarung tenun itu. Kemudian nanti akan disetor ke rumahnya Buya, si penjual si owner UKM sarung tenun Buya ini. Nah, betul. Jadi Buya ini adalah pemilik, dimana bisa dikatakan kayak kepala paling tingginya gitu ya di UMKM itu. Jadi dia itu selain pemilik, tugasnya itu mengontrol kinerja karyawan itu sejauh mana sih gitu kan. Salah satunya ya ini untuk evaluasi ketika memang kalau ada produk yang sekiranya cacat atau perlu diperbaiki, dan beliau itu langsung bilang ke karyawannya, menegur, ini kurang panjang nih, ini atau coraknya ada yang salah, gitu. itu nanti langsung diperbaiki sama karyawannya. Tentu itu. Jadi kembali lagi, terus nanti kalau setelah diperbaiki baru si Buya ini baru memberikan uang bayarannya. Seperti itu. Kalau nggak gitu bisa dikumpulkan dulu ya Kak untuk karyawannya. Produknya tuh betul. dikumpulkan, nanti waktu hari Sabtu biasanya tuh baru disetor ke rumah Buya ini tadi. Baru nanti dikasih gaji gitu ya Kak. Betul, uangnya. karena memang perhitungan untuk sistem pembayarannya itu memang bukan per bulan, per minggu atau per hari, tapi hitungan per produk. Jadi tiap orang, si karyawannya itu berhasil dapetin berapa produk gitu, tinggal ngalihkan aja gitu. Jadi tergantung besar kecilnya gaji mereka itu tergantung diri mereka sendiri. Iya, berapa jadi, bisa menghasilkan produk betul tiap minggunya. sekali. kayak Jadi gitu. kalau orangnya semangat, kinerjanya Oke, bagus dan kerja keras, ya dia akan juga dapetin produk yang banyak juga, dan ya gajinya juga banyak gitu. Jadi mengikuti lah. Betul. Oke, kita next question ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Bagaimana hubungan atau relasi dari karyawan dengan pemberi kerja? Oke, kalau kita ngomongin hubungan atau relasi karyawan dan pemberi kerja itu memang dalam suatu company atau perusahaan atau ya kayak UMKM ini itu pasti always selalu ada gitu ya. Nah, kalau kita objeknya ini dari sarung tenun Bu ya, ini sangat bagus sih hubungan relasi karyawannya. Bahkan kayak si karyawannya sendiri ketika kita melakukan wawancara itu banyak yang mengatakan itu nyaman ya, nyaman dengan senang, sistem. dan senang gitu. Karena salah satu hal yang bisa membuat mereka nyaman itu ketika si pemberi kerja itu memberikan satu metode dalam pekerjaannya, dimana kayak ini ya Kak ya, jadi Fleksibel waktunya, tidak memberikan mengekang. betul, memberikan tingkat kebebasan atau fleksibilitas itu untuk bekerja itu tadi gitu. Tapi tetap kalau misalkan di dalam gudang, kan Buya punya gudang nih buat menenun, itu tetap untuk waktunya mereka tetap masuk di gudang itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tetapi jika misalkan ketika di hari itu dia tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan tersebut, itu bisa dibawa pulang oleh karyawan. Iya, karena memang kalau kita ngomongin tentang sarung tenun itu prosesnya itu banyak banget ya, dan di Buya sendiri itu beliau itu hanya menyediakan alat untuk menenunnya saja. Jadi untuk proses selanjutnya itu bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi sangat fleksibel buat, apalagi karyawannya Buya ini sangat banyak yang menjadi ibu rumah tangga juga. Dan itu rata-rata usianya itu kayak udah tua-tua banget ya. Udah 30 ke atas. Karena waktu kita mewawancarai beliau dan mewawancarai dengan Buya sendiri itu mengatakan bahwa kayak
keahlian untuk menenun di zaman sekarang ini tuh Udah sangat mulai susah. berkurang, udah mulai berkurang. Dan menenun itu kan kelihatannya gampang gitu, tapi ternyata itu benar-benar susah banget gitu. Dan bagusnya lagi dari UKM Sarung Tenun Buya. Buya ini tuh kayak memberdayakan dari masyarakat sekitar itu Jadi sendiri. gitu, jadi kan itu membantu. Bu ya kan di Desa Karangan. Nah, itu pun karyawannya juga kebanyakan dari Desa Karangan itu sendiri. Jadi salah satu outputnya itu bisa kayak membantu meningkatkan perekonomiannya. Betul. Dan kita next pertanyaan yang keempat. Bagaimana sistem keselamatan dan kesehatan UMKM Sarung Tenun Buya? Nah, untuk sistem keselamatan dan juga kesehatan di UKM Sarung Tenun Buya ya sebelumnya kita ketahui sendiri ya, ini berbeda banget dengan sistem perusahaan. Jadi untuk seperti jaminan kesehatan kayak BPJS itu untuk UKM Sarung Tenun Buya ini nggak ada nggak ada spesialnya gitu ya. Betul. Jadi lebih ke tanggungan karyawan itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak kayak apa ya? Nggak kayak perusahaan besar gitu ya. Perusahaan besar yang kayak Yang ada memberikan jaminan, jaminan dan kompensasi tentang mungkin keselamatan. dalam bentuk BPJS atau asuransi yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin keselamatan dan kesehatan, kalau kita memandang dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, di UMKM Sarung Tenun Buya kemarin waktu kita melakukan observasi dan wawancara itu kita lihat sendiri kayak ada beberapa kayak ini mesin untuk menenun itu memang kayak agak di social distancing kan betul. ya gitu. Agak disterilkan gitu ya sebelum mereka bekerja. Dan tetap pakai masker gitu sih. Tetap menerapkan protokol kesehatan intinya. Ya betul seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau dari sistem keselamatan dan kesehatan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana pengelolaan SDM global di UMKM Sarung Tenun Buya? Oke, kita ngomongin pengelolaan karyawannya ya secara global. Kalau global itu tentunya agak luas ya, bukan agak sih, emang luas banget Emang ya. luas global. Lah, tapi kalau di UMKM Sarung Tenun Buya sendiri itu belum ada pengelolaan secara global dalam artian kayak sampai berbeda negara gitu. Karena memang UMKM ini itu cabangnya itu belum Cuma sampai satu, belum sampai ke berbeda negara atau berbeda kota pun itu enggak gitu. Adanya memang ada sih dua gudang ya, tapi dua gudang, masih di daerah yang sama. Jadi dan cuma beda desa beda doang. desa aja. Betul seperti itu. Tapi mungkin kalau dari kita ngomongin penjualannya mungkin bisa dikatakan Sudah mengglobal, udah mendunia juga. Karena salah satunya fakta yang bisa kita dapatkan itu beliau sudah mengirimkan kayak sarung-sarung tenun Produknya, yang diproduksinya itu sampai ke Arab Saudi. ke luar negeri ya. Tentunya salah satunya itu kayak Arab Saudi. itu. Oke, jadi itu adalah 5 pertanyaan yang bisa kita jawab dan kita jelaskan. Kemudian ini terakhir adalah kesimpulan. Dan kesimpulan yang bisa kita dapat kalau kita juga sebelumnya menengok ke postingan kita Yang waktu- UTS di yang Instagram. UTS di Instagram juga itu ya. Jadi kan beberapa udah kita jelasin gitu kan. Jadi UMKM Sarung Tenun Buya ini tuh UMKM yang unik sih menurut kami karena beliau itu mengawali usahanya itu dari keluarganya yang dimana pertama awalnya itu dia tuh hanya punya pegawai 2 dan sekarang itu udah punya 50 lebih karyawan. 50 lebih karyawan dan 2 gudang dan itu sangat berkembang sekali sampai akhirnya dia bisa memproduksi banyak juga dan mendistribusikan produknya itu sampai ke luar negeri. Dan uniknya di UKM Sarung Tenun Buya ini itu struktur organisasinya tuh nggak ada yang spesifik gitu ya. Jadi cuma memanfaatkan keluarganya itu sendiri kan. Jadi kayak Buya sendiri, terus habis itu ada suaminya, ada terus ada 2 anak-anaknya anaknya juga. nih tadi. Kayak gitu. Dan pegawainya, karyawan-karyawannya itu lebih bagusnya lagi sih kalau menurut kita itu dia tuh kayak memberdayakan masyarakat sekitar Betul. tempat tinggalnya itu gitu. Jadi salah satu tujuannya beliau itu juga mengatakan bahwa saya ingin membantu meningkatkan perekonomian tetangga-tetangga saya juga Mbak gitu. Makanya mungkin dalam kondisi pandemi Covid saat ini saya tetap melakukan produksi gitu. Walaupun Bu Iyanya sendiri tuh menurun di jumlah produksinya, Iya, tapi dia mengaku demi- sendiri menurun. Untuk tapi demi penghasilannya. meningkatkan kesejahteraan karyawan tuh Bu Iya tetap
memberi pekerjaan Betul walaupun sekali. produk ini tadi tidak Terjual tidak sebanyak semua. waktu Betul. sebelum COVID-19. Terus yang bisa kita simpulkan lagi, karena kita ini tugasnya adalah kita bisa mendapatkan teori dari kuliah kita, perkuliahan kita, tapi kita juga mempraktikkannya secara langsung, dan kita rasa bahwa kadang itu tidak semua Tidak semua teori teori. itu ada gitu di lapangan, karena kita juga harus menengok ataupun melihat Kondisi juga, kondisi dan kondisi situasi lingkungan, yang ada betul. gitu kan. Cocoknya itu yang metode apa, yang seperti apa, yang bagaimana, itu juga harus dipikirkan kayak gitu. Jadi nggak melulu langsung disamaratakan teori gini harus sama dengan prakteknya. Betul, seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa kesimpulan yang bisa kita sampaikan terkait dengan UMKM Sarung Tenun Buya, yang mana kita mengcombine antara praktik di lapangan dan juga teori yang kita dapat waktu perkuliahan. Buat teman-teman yang tertarik dengan konten kita tentang pembahasan yang kita sampaikan, Atau penjelasan yang sudah kita jelaskan, Betul sekali. bisa komen atau kalau misalkan mau berdiskusi bisa langsung komen, terus atau bisa DM di Instagram kita. Tadi ya udah disebutkan, kalau aku SJN Octavia, kalau aku Aca Sarina, atau bisa komen langsung di YouTube kita di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oh ya, share juga ya tentunya. Bagus, itu sangat perlu untuk di share, karena berbagi ilmu itu Indah, berkah gitu. bagus sekali gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Akhir kata mungkin ya dari kami, semoga kita bisa bertemu lagi dengan konten-konten berikutnya. Amin. Yang Dan lebih juga mohon maaf unik. kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, ada salah-salah kata juga, karena kan emang manusia nggak luput dari salah. Iya, kita kan manusia biasa Iya, ya. betul banget. Ya, jadi pasti banyak salahnya juga, tapi kita harus bisa Tetap introspeksi berusaha diri dan tetap berusaha menjadi yang lebih baik taat, lagi. dan terus belajar dari pengalaman-pengalaman. Betul. Oke, saya Aldila C. Sarina Dan saya Sriyanti Octavia pamit undur diri, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.